Anak laki-laki itu 3 hari tidak makan. Dia menatap roti di tangannya, berniat menyembunyikannya. Seorang paman menghentikannya sambil menggeleng. Paman membelikannya roti. Pemilik supermarket melihat kejadian itu dan berkata, menjadi orang baik akan merugikan. Paman tidak menghiraukannya, tetapi memanggil anak laki-laki itu dan menyerahkan roti kepadanya. Paman ini sulit menghidupi diri. Melihat anak laki-laki itu melahap roti, paman merasa kasihan padanya. Jadi dia membawa anak laki-laki itu ke tepi laut untuk membantunya mandi. Tetapi dia menemukan bahwa punggung anak laki-laki itu memar. Melihat anak terluka, paman merasa tidak enak hati dan memutuskan untuk menampungnya sementara. Malamnya, mereka berbaring di dalam mobil. Paman menghiburnya. Hanya ada anjing ini yang tersisa di sampingku. Ikut denganku, aku akan membawamu pulang. Anak laki-laki itu setuju. Tetapi ketika bangun keesokan harinya, anak laki-laki itu sudah menghilang. Dan uang paman juga telah dicuri. Pemilik supermarket mengeluh. Hati manusia sulit dipahami. Kemana perginya kepercayaan antar manusia? Penyakit jantung paman itu kambuh. Anjingnya segera mendekat dan menggosokkan tubuhnya. Paman menenangkan, jangan khawatir. Setelah minum obat, akan baik-baik saja. Setelah pulih, paman akan melanjutkan perjalanan bersama anjingnya. Paman menyebut Lautian, istrinya bercerai, dan dia menderita penyakit terminal. Kini, yang menemaninya hanya anjingnya, Happy. Begitulah, satu orang dan anjing memulai perjalanan. Di berikutnya, Lautian menemukan sebuah toko barang bekas. Dia berharap bisa menukarkan barang-barang yang dikumpulkannya, tapi pemilik toko menolak. Lautian terpaksa meminjam telepon dan menghubungi teman-temannya. Saat itu, Happy sakit lagi. Pemilik membawa Lautian ke stasiun dokter hewan. Happy sembuh, tetapi dia tak mampu bayar biaya pengobatan, jadi Lautian kembali ke toko barang bekas. Kali ini, dia jual jam tangan yang diberikan ayahnya. Pemilik toko melihat sedihnya dia, menerima barang-barangnya. Sekarang, selain Happy, Lautian sungguh tidak memiliki apa-apa. Meski, Lautian tetap memilih untuk terus jalan, dia membawa anjingnya menuju utara. Setelah melewati pelabuhan, dia mengajak Happy berlayar. Tetapi karena tidak memiliki uang, dia diusir. Melihat tuannya diperlakukan buruk, Happy menggigit awak kapal tersebut. Lautian hanya bisa menyetir di jalan kecil. Di perjalanan, Happy menjulurkan kepala dari sunroof, menikmati pemandangan desa. Namun, mobil perlu bensin, dan uang yang dimiliki Lautian hampir habis. Besoknya, mobil berhenti di kafe, penyakit jantung Lautian kambuh. Happy juga menyadari hal itu. Mengeluh. Lautian tetap menghiburnya, jangan khawatir, obat akan membuatnya baik. Namun, Lautian tidak menyangka bahwa kali ini obatnya sudah habis. Lautian membawa Happy ke kafe, dan melihat rumah anjing di depan. Dia bertanya, dan pemilik kafe bilang, mereka punya anjing yang baru mati. Ingin memelihara anjing, tetapi tidak ada kesempatan. Lautian melihat pemilik kafe suka anjing, jadi dia memutuskan. Setelah itu, dia dan Happy duduk di tepi laut, menunggu matahari terbenam meneranginya. Ketika Lautian pergi membayar, sudah malam, dan dia meminta pemilik kafe mengadopsi Happy, yang membuat pemilik kafe terkejut. Lautian memberitahunya bahwa Happy pintar dan baik, tetapi dia sudah tidak memiliki uang sama sekali, dan Happy yang mengikutinya akan menderita. Dia percaya bahwa pemilik kafe akan merawat Happy lebih baik daripada dirinya. Setelah mendengar itu, pemilik kafe setuju. Kemudian, Lautian menuliskan nama Happy di rumah anjing. Happy. Setelah gaubia dengan Happy, Lautian berbalik dan pergi tanpa menoleh, tetapi hatinya sangat berat. Melihat pemiliknya yang naik ke mobil sendirian, Happy mulai menggonggong tanpa henti. Happy merasa cemas. Dia berusaha keras untuk melepaskan diri dari rantai, tetapi tidak peduli seberapa banyak Lautian membujuknya. Dia tetap tidak mau berhenti, seolah-olah berkata, "Jangan tinggalkan aku." Lautian benar-benar tidak tega melihatnya, dan turun untuk menghiburnya. Akhirnya, ia tidak tega meninggalkan Happy, ia membawa Happy berjalan tanpa tujuan. Setelah melewati sebuah taman perkemahan, Lautian menginjak rem, dan masuk ke dalamnya, melintasi hutan, hingga jalan di depannya terhenti. Melihat tangki bensin yang hampir kosong, Lautian berpikir sejenak, lalu menginjak gas, dan membawa mobilnya masuk ke semak-semak. Tidak lama kemudian, mobil itu berhenti. Lautian melemparkan kunci. Kemudian, ia membawa Happy ke sebuah tempat perkemahan, dan dalam keadaan haus dan lapar, mereka hanya bisa memandang para pengunjung yang sedang memanggang daging. Untungnya, Happy menemukan makanan sisa di sampah. Lautian memasak makan malam sederhana dengan wajan besi dan nasi sisa. Musim semi berlalu, musim gugur datang, area perkemahan memasuki musim sepi, hanya kesepian dan pengembaraan. Tanpa sumber makanan, mereka hanya bisa mengandalkan memungut buah liar untuk mengisi perut. Namun meskipun begitu, mereka tetap menderita,
Namun, kehidupan tetap tidak mau melepaskan mereka. Kondisi Lautian semakin parah, tanpa dukungan obat, yang menantinya hanyalah siksaan yang menyakitkan. Happy yang penuh perasaan tampaknya merasakan hal yang sama, terus-menerus mengeluarkan suara mendengus. Sementara Lautian hanya bisa dengan lembut mengelusnya, dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Dalam sekejap, pikirannya kembali ke beberapa tahun yang lalu. Hari itu, dia baru pulang kerja, dan menemukan sebuah keranjang aneh di atas meja. Ketika dibuka, dia terkejut melihat seekor anak anjing yang lucu. Saat itu, dia masih sangat takut pada anjing. Tetapi istri dan putrinya sangat menyukainya, terutama putrinya. Ia bahkan menjahitkan boneka bernama Happy, yang diletakkan di dalam mobil sebagai gantungan. Lautian tidak punya pilihan lain selain menerimanya, dan ia juga membuatkan Happy kandang anjing. Setiap malam, keluarga akan membawa Happy berjalan-jalan di tepi sungai, namun seiring usia, Happy tidak lagi lucu dan menggemaskan seperti dulu. Putrinya mulai jengkel padanya, dan hanya dia yang mau membawanya berjalan-jalan. Tak terasa, musim dingin pun tiba, dan salju tebal mulai turun di pegunungan. Lautian dan Happy duduk di depan api unggun. Ia dengan cermat melihat dokumen di tangannya, lalu melemparkannya ke dalam api. Itu adalah satu-satunya dokumen yang bisa membuktikan identitasnya, dan saat api menghanguskannya, harapan terakhirnya pun hancur. Melihat kupon undian yang diterbangkan angin, Lautian kembali terjebak dalam kenangan. Di usia parubaya, ia dipecat dari perusahaan, tidak bisa menghasilkan uang, istrinya mulai merendahkan dirinya, bahkan putrinya menjadi sangat memberontak, keluar malam untuk bersenang-senang, dan tidak pulang semalaman. Menjelang tahun baru, ia menulis di kartu ucapan tentang memulai kembali. Tahun baru, berharap segalanya menjadi lebih baik. Namun, takdir tidak berpihak padanya. Di tengah perjalanan mencari kerja, ia mendadak merasakan tidak nyaman pada tubuhnya. Dan setelah diperiksa di RS, hasilnya adalah sakit jantung, menambah kesulitan. Pukulan mental membuat Lautian merasa bingung akan masa depan. Ia duduk di tepi sungai dengan kesedihan. Sementara Happy entah membawa kupon undian, Lautian mencoba peruntungannya, meski tanpa harapan. Mungkin saja Tuhan memberinya keberuntungan. Dia memenangkan hadiah utama, liburan gratis selama 3 hari, untuk seluruh keluarga. Dia gembira, bersiap untuk memberikan kejutan kepada istri dan putrinya. Tetapi yang dia terima malah surat perjanjian perceraian. Istrinya tetap bercerai. Dia memegang tiket undian dengan berat. Istrinya berkata, "Bukan karena aku tidak mencintaimu lagi, tetapi perasaanku padamu sudah tidak cukup untuk mendukung kita melanjutkan bersama." Dia sakit parah, namun menghadapi sikap tegas istrinya, Lautian tidak lagi mengucapkan sepatah kata pun. Istrinya membawa putrinya pergi dari sisi Lautian, dan hanya tersisa Happy. Awalnya perjalanan keluarga ini, kini berubah menjadi satu orang, dan seekor anjing. Lautian terbangun dari kenangannya. Ia terbaring di dalam mobil, dingin dan sakit mengelilinginya. Ia menyadari bahwa ia mungkin tidak akan bertahan hingga malam ini. Ia dengan gemetar membuka pintu mobil, membiarkan Happy pergi. Mobil itu dipenuhi dengan makanan kotor dan berantakan. Semua itu adalah hasil jerih payah Happy yang setiap hari mencarinya untuk Lautian. Menghadapi kematian yang akan datang, Lautian belum pernah merasakan ketakutan seperti ini sebelumnya. Ia meringkuk di kursi dan menangis tanpa suara. Di dalam hatinya, ia merasa sangat kosong. Happy melihat semua ini, ia tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi ia tahu bahwa setiap hari, tanpa takut dingin, mencari makanan untuk tuannya adalah misi yang harus diselesaikannya. Hingga malam, ia kembali ke mobil dengan membawa makanan. Lautian sangat lapar, tetapi ia tidak makan. Ia menggunakan sisa tenaganya untuk mengelus Happy dan mengucapkan selamat tinggal. Ke dalam operasi baru, seperti neraka. Dengan ditemani Happy, Lautian pergi untuk selamanya. Namun, di mata Happy, tuannya hanya tertidur karena lapar. Jadi ia kembali menghadapi angin dan salju untuk mencari makanan bagi tuannya. Ia percaya bahwa suatu hari, tuannya akan bangun, akan mengelus kepalanya, dan memanggil namanya. Hari demi hari berlalu, makanan di dalam mobil sudah menumpuk menjadi bukit kecil. Tetapi ia tidak pernah memakannya, karena ia khawatir tuannya akan bangun, dan tidak memiliki sesuatu untuk dimakan. Ketika dirinya lapar, Happy mencari Zedi untuk memakan tanah kuning. Dari dingin ekstrim hingga panas menyengat, bulu putih Happy kotor, tubuhnya mengeluarkan bau tidak sedap. Saat berjalan di jalan, orang-orang di sekitarnya memandangnya jijik. Ia melihat teman-teman di bawah pemiliknya jalan, dan merasa iri ia dulu punya pemilik yang menemaninya. Hujan deras tidak bisa membersihkan kotoran di tubuhnya, dan tidak bisa menghapus kerinduan pemiliknya. Seiring waktu, suhu menghangat, dan taman kembali ramai berkemah. Happy mencium aroma daging panggang. Dia terus mencari. Dalam keadaan bingung, dia melihat keluarganya melambai kepadanya. Enak tidak? Enak. Dia berlari dengan gembira ke sana. Gadis kecil di sampingnya sangat ketakutan, dan ayahnya segera mengambil tongkat kayu yang ada di tanah dan melemparkannya. Satu, tidak cukup, lalu, satu lagi.
Suara menyedihkan itu membuat orang merasa tertekan. Saat itu, Happy akhirnya sadar bahwa ini bukan pemiliknya. Mereka menganggapnya sebagai anjing liar. Happy dengan putus asa berbalik pergi. Ia terlalu lapar, sehingga mengalami halusinasi. Ia pincang dengan satu kaki, berjalan dengan susah payah di hutan. Darah mengotori bulunya. Rasa lapar dan sakit membuat pandangannya kabur. Ia hanya ingin kembali ke sisi pemiliknya. Namun rasa sakit memaksanya untuk berhenti. Dalam keadaan bingung, Happy seolah mendengar tuannya memanggilnya. Tubuh Happy tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan, keyakinan ini membuatnya melupakan rasa sakit. Dengan panggilan yang datang dari kejauhan, ia terus melangkah, tidak tahu sudah berapa lama ia berjalan, akhirnya ia mencium aroma tuannya, keluar dari semak-semak, dan melihat mobil tuannya. Dia menahan rasa sakit yang hebat di kakinya, berusaha sekuat tenaga untuk mendaki dengan susah payah. Happy akhirnya kembali ke sisi tuannya. Mendengarkan suara tuannya, Happy menutup matanya. Kali ini ia tak bangun lagi. Mungkin ia sudah tahu bahwa tuannya tidak ada lagi. Hanya saja ia tidak ingin mempercayainya. Cinta yang tak terucapkan. Sebulan setelah Happy pergi, polisi menemukan mobil yang ditinggalkan ini. Tetapi tidak ada plat nomor. Juga tidak ada informasi apapun. Tersisa sebuah gantungan anjing. Dengan 3 daftar belanja, berdasarkan informasi di daftar belanja, mereka menemukan tempat keberangkatan Lautian, dan setelah mengunjungi satu demi satu, mereka perlahan-lahan merangkai perjalanan hidup Lautian dan Happy yang sering sepi. Di akhir film, Lautian dan Happy muncul di dunia yang menjadi milik mereka. Mereka duduk di tengah lautan bunga matahari yang tak terhingga, tampak seperti bintang-bintang di langit, dan bersinar seperti bintang-bintang. Sekilas pandang, pemandangan ini membuat orang merasa penuh harapan.